Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, saya Umil Khair dari perwakilan kelompok 14 akan melanjutkan penjelasan tentang penuntun praktikum kimia. Sebagaimana sebelumnya, tentang rancangan telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saza Putri Dinanti. Di sini, penuntun praktikum kimia yang kami buat itu berbasis green chemistry. Kenapa green chemistry? Itu akan dibahas lebih lanjut di dalam penuntun ini. Pada praktikum kimia kali ini kami membahas tentang kesetimbangan kimia, yang mana yang tertera pada penuntun yang pertama adalah kata pengantar. Halaman kedua terdiri dari daftar isi, yang mana daftar isi sesuai yang kita lihat pada sekarang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, tata tertib penggunaan laboratorium, keselamatan kerja di laboratorium, hazard simbol, MSDS bahan praktikum dan kesetimbangan kimia, konsep kesetimbangan kimia, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, serta rentetan tujuan praktikum atau rentetan prosedural dalam praktikum kita pada hari ini. Yang pertama itu tata tertib penggunaan laboratorium. Di tata tertib penggunaan laboratorium itu didukung oleh peralatan laboratorium, bahan kimia, dan aturan bekerja di laboratorium seperti yang tertera pada slide. Yang kedua itu keselamatan kerja di laboratorium, yaitu terdiri dari 11 sesuai yang telah tertera di lab. Selanjutnya adalah prinsip green chemistry. Di sini akan membahas tentang kenapa kami menggunakan praktikum kami menggunakan prinsip green chemistry, karena kami membuat alat dan bahan atau praktikum kami merujuk kepada prinsip green chemistry, yang mana di sini memiliki 12 prinsip. Dari 12 prinsip ini kami coba ikutin sehingga kami dalam praktikum dan alat-alat serta bahan yang kami gunakan itu sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip green chemistry. Yang pertama itu mencegah timbulnya limbah dikarenakan bahan yang digunakan tidak berbahaya. Jadi kami menggunakan bahan yang tidak terlalu berbahaya pada praktikum kami kali ini. Seperti FeCl3 dan KSCN, kami mengurangi konsentrasinya menjadi 0,1 molar sehingga dia lebih ramah kepada lingkungan. Yang kedua itu mendesain produk kimia yang aman. Jadi kami menggunakan alat-alat bahan kimia yang aman, yang aman terhadap lingkungan dan tidak terlalu menimbulkan limbah. Dan juga bahan tersebut hemat dan ekonomi. Kami juga menggunakan pelarut yang aman, bahan kimia yang kami gunakan itu mudah terurai, seperti ubi ungu dan juga Promax atau deterjen serta asam cuka. Menggunakan bahan terbarukan, merancang sintesis kimia yang tidak terlalu berbahaya, menggunakan katalis dalam reaksi kimia, meningkatkan efisiensi energi, serta menggunakan bahan-bahan yang dapat diperbarui. Di sini menggunakan katalis dalam reaksi kimia, kami menggunakan Aquades. Berdasarkan 12 prinsip di atas, fokus utama penuntun praktikum kami yaitu green chemistry, yang mana menggunakan pelarut yang aman, hemat dan ekonomi, serta meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan. Pada penuntun kesetimbangan kimia yang berbasis green chemistry ini, kami digunakan bahan-bahan yang konsentrasinya itu rendah dan sebagai larutan yang aman, yaitu FeCl3 dan KSCN. Selain itu, penuntunan kesetimbangan ini juga menggunakan prinsip pencegahan limbah, di mana bahan-bahan yang digunakan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti asam cuka, ubi ungu, dan juga Promax. Setelah itu kita masuk ke halaman di hazard simbol. Hazard simbol seperti yang telah tertera di layar. Lalu masuk ke bagian alat-alat praktikum. Alat-alat praktikum ini kami menggunakan alat-alat yang alternatif yang dapat digunakan pada kegiatan praktikum, yang mana alat-alat alternatif tersebut akan mendukung penuntun kami, yaitu berbasis green chemistry. Yang pertama, gelas kimia kami ganti menjadi gelas kaca yang biasa ada di rumah, yang mana tempat untuk gelas kaca ini adalah untuk membuat larutan FeCl3, KSCN, asam cuka, obat Promax, tablet, dan juga indikator ubi ungu, serta untuk mereaksikan larutan tersebut dalam percobaan pengaruh konsentrasi, volume, temperatur, dan kesetimbangan kimia. Yang kedua, spatula kami ganti menjadi sendok besi, pipet tetes kami ganti menjadi botol obat tetes mata. Botol semprot kami ganti dengan botol air. Kaca arloji untuk menimbang kami ganti dengan tutup toples kaca. Tabung reaksi kami ganti dengan botol vial, sedangkan spiritus untuk satu set penengas air kami ganti dengan lilin.
yang mana kegunaan dari lilin tersebut adalah untuk memanaskan campuran larutan FeCl3 dan larutan KSCN pada tabung reaksi 1 untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Serta nanti juga akan melakukan pemanasan pada saat pengaruh temperatur pada kesetimbangan kimia, itu pengaruh temperatur asam dan basa dari warna larutan tersebut. Kita masuk ke MSDS bahan-bahan kimia. Di sini MSDS FeCl3 dan KSCN telah tertera pada layar, yang mana kami mencantumkan MSDS ini agar meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat praktikum. Seperti yang tertera di layar. Selanjutnya kita masuk ke konsep-konsep kesetimbangan kimia. Yang mana teori ini akan menjadikan landasan untuk siswa agar bisa melakukan praktikum nantinya dan memiliki landasan dasar untuk pedoman mereka melakukan praktikum tersebut dan apa yang dilakukan setelah dilakukan praktikum tersebut. Dan di sini dapat dilihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan sehingga siswa dapat menalar serta memberikan kesimpulan seperti apa yang akan nanti disuruh dalam penuntun di lembar kesimpulan dan lembar pembahasan. Jadi ini bisa sebagai landasan dasar untuk mereka mengisi lembaran-lembaran tersebut. Kita masuk ke prosedural dari praktikum. Yang pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu menyelidiki pengaruh perubahan konsentrasi dan volume pada ion Fe3+ dan ion SCN terhadap kesetimbangan kimia. Yang kedua itu menyelidiki pengaruh temperatur pada keadaan asam dan basa terhadap kesetimbangan kimia. Dan yang ketiga itu menyelidiki arah pergeseran kesetimbangan kimia. Judul praktikum kami pada kali ini adalah pengaruh perubahan konsentrasi volume dan temperatur terhadap kesetimbangan kimia, yang mana pada praktikum ini kami menggunakan alat dan bahan. Yang pertama alat yaitu tabung reaksi 5 buah, yang mana tabung reaksi tadi kita ganti dengan botol vial menjadi 5 buah, tabung reaksi 1 buah, gelas ukur, gelas kimia 50 ml, gelas ukur 100 ml. Yang ini kami menggunakan gelas yang ada tata ukurnya. Pipet tetes diganti dengan botol semprot dan juga pipet tetes diganti dengan botol biasa, botol air, dan spatula diganti dengan sendok makan. Bahan-bahan yang kami gunakan itu asam cuka, obat promak tablet, ekstrak ubi ungu, larutan KSCN 0,1 molar, dan larutan FeCl3 0,1 molar, serta kristal NaHPO4 0,1 molar, dan juga Aquades. Yang mana dari prosedur praktikum kita kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan volume. Yang pertama yaitu kita menuangkan 50 ml Aquades dalam gelas kimia serta ditambahkan 20 tetes FeCl3 0,1 molar dan 2 tetes KSCN 0,1 molar ke dalam gelas beker. Aduk larutan tersebut, kemudian bagi sama banyak larutan tersebut ke dalam 5 tabung reaksi. Yang mana tabung reaksi pertama itu tidak ada kita campurkan atau tidak ada kita tambahkan KSCN atau FeCl-nya lagi. Di tabung reaksi nomor 2 baru kita tambahkan 5 tetes KSCN 0,1 molar lalu kita aduk. Di tabung nomor 3 kita menambahkan 5 tetes FeCl3 0,1 molar lalu diaduk. Dan pada tabung nomor 4 kita menambahkan sedikit kristal NaHPO4 12 kali H2O. Lalu aduk hingga kristalnya tuh larut. Dan yang terakhir di tabung nomor 5 kita menambahkan 5 ml Aquades lalu kita aduk. Lalu kita amati dan catat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi dan menuliskan hasil pengamatan tersebut kepada tabel yang telah tertera pada penuntun. Yang kedua itu pengaruh, kita masuk ke prosedur pengaruh temperatur. Pengaruh temperatur di sini kita menggunakan asam cuka dan obat promak tablet, yang mana sebagai indikatornya adalah ubi ungu. Yang mana prosedurnya yang pertama adalah melakukan pengekstrakan ubi ungu dengan cara menumbuk ubi ungu sampai mengeluarkan cairan ungu atau ekstraknya, lalu disaring dan ekstrak tersebut digunakan sebagai indikatornya. Yang pertama kita siapkan 2 tabung reaksi. 2 tabung reaksi tersebut kita masukkan asam cuka dan satunya lagi promak. Setelah memasukkan itu kita memasukkan indikatornya itu ubi ungu dan warna ubi ungu tadi. Habis itu kita melakukan pemanasan pada gelas kimia yang berisi 150 ml air. Setelah maaf tadi terganggu, mari kita lanjutkan. Setelah tadi melakukan pemanasan di gelas kimia 150 ml air, kita akan
Memasukkan tabung reaksi telah berisi asam cuka dan promak tadi yang telah dikasih indikator ubi ungunya. Lalu kita melakukan pemanasan. Pada saat pemanasan kita amati warna yang terjadi. Jika ada mengalami perubahan warna, kita akan melihat berapa suhu yang terjadi sehingga mereka mengalami perubahan warna. Jadi pas awal mula perubahan warna langsung dilihat berapa suhu yang terjadi pada termometer. Setelah dilihat perubahan suhu tersebut, kita matikan pemanasan dan kita biarkan mereka mendingin. Pada saat perubahan warna terjadi lagi, pada saat mereka mendingin, pada saat itu kita lihat lagi temperatur berapa, dia kembali ke warna normal. Setelah melihat dan mencatat hasil yang terjadi pada praktikum kali itu, siswa dapat menulisnya di dalam tabel pengamatan yang telah tertera di bawah. Yang di bagian D, tabel pengamatan. Tabel pertama pengamatan yang A itu pengaruh konsentrasi dan volume, seperti yang tertera di layar, dan yang kedua itu pengaruh temperatur. Setelah siswa mengisi tabel tersebut, tabel dari pengaruh konsentrasi dan volume dan juga tabel dari pengaruh temperatur, siswa dapat mengerjakan lembar pembahasan dari hasil praktikum yang siswa kerjakan. Jadi siswa bisa membahas apa aja yang terjadi pada praktikum kali itu, pada waktu itu, dan juga memberikan kesimpulan sesuai dengan apa yang terjadi pada praktikum. Dan juga untuk mengisi lembar pembahasan, siswa dapat melihat atau mencari dasarnya pada konsep-konsep yang ada di isi dari penuntun tersebut. Dan setelah siswa selesai membuat pembahasan dan kesimpulan, siswa dapat mengerjakan siswa dapat mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah dari lembar pembahasan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.